Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kad wa tanfarju bil karab wa tuqda bil awaj wa tanal barakat usnul hawatim wa yustaskal gamam karimi wa ala ali washabi fi kullamatin wa nafasim dari kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, membangun keluarga surga. Ketahuilah tujuan akhir kita meraih ridho Allah. Apa? Ulangi. Sekali lagi. Sekali lagi. Kalau kita meraih ridha Allah, maka kita mendapatkan hadiah surga. Mendapatkan apa? Dan untuk membangun keluarga surga, ada masalah Pak? Membangun keluarga surga. Surga itu sebenarnya jannah. Ulangi. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena sudah masuk kosakata bahasa Indonesia surga. Karena itu sebenarnya surga itu kosakata dari agama Ardi. Surga itu saur dan ga. Perjalanan cahaya. Tapi kalau kita jannah, taman-taman, ketenangan, jamaah. Tapi tidak apa-apa, nama tidak ada masalah, oke? Tapi yang dimaksud di sini, walaupun kita buka buku-buku tafsir, pasti tulisannya surga dan sebagainya kan? Nah, maka membangun keluarga surga, maka surga ini akan jadi bagaimana supaya keluarga kita keluarga surga. Betul-betul? Surga itu ada 3 isinya. Catat. Catat. Ya Allah. Catat. Ada 3 isinya. Mau tahu? Mau tahu? Isinya ada 3. Farauhu wa rayhanu wa jannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3 rezeki. 1, 2, 3 rezeki. Maka jamaah, maka surga ini dibangun dengan adanya 3 ini. Oke? Mau enggak? Berarti harus ada 3. Rezeki, tentram, nikmat. Bisa terasa enggak kalau tidak ada rezeki? Enggak. Makanya surga itu di dalamnya banyak kenikmatan. Surga, tentram, nikmat. 1, 2, 3. Bukan. Rezeki. Salah saya. Surga itu isinya 3. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3. Jamaah, mohon izin. Ini manajer saya lupa beritahu kalau ada jadwal ini. Keskip. Dan saya sudah terima jadwal
di Masjid Al-Musawarah Kelapa Gading. Dan sama jamnya. Saya baru selesai syuting jam 9 tadi dari Trans. Live dulu jam 5 sampai setengah 7. Kemudian syuting setengah 8 sampai jam 9. Dari sana baru ke rumah saya ke Pondok Gede. Baru ke sini. Dari sini barulah ke Kelapa Gading. Sampai di sana udah pulang orang pasti. Tapi tidak apa-apa, ada usaha. Dari sini baru saya ke sana. Enggak, belum. Saya belum ke sana. Dari sini baru ke sana. Karena kasihan ini nih, orang tua murid dan nenek murid. Kan ada juga orang tuanya sibuk, maka anaknya dibawa neneknya. Contoh ibu, nenek kan? Nenek. Kalau anaknya ibu yang sekolah di sini udah kumisan. Jamaah. Jadi hadirkan 3. Hadirkan apa? Hadirkan apa? Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3 rezeki. Ini 3 kuncinya. Kita bahas satu-satu. Gak usah berlete-lete. Oh ya itulah. Bertele-tele. 1, tulis. Rezeki. Tulis. Besok kita ulangan. Jangan direkam. Jangan rekam pakai handphone. Bahaya. Berpotensi dia hapus. Kalau nanti memorinya penuh, pasti saya yang dihapus. Pastilah. Izin ya saya berbagi waktu sama yang di Kelapa Gading ya. Tidak apa-apa kan Ustazah? Atau dipanggilnya sini Miss. Miss Yorasis. Udah muncrat nih. 1. Rezeki. Rezeki ada 3. Catat. Katanya mau membangun keluarga surga. Harus ada 3. Ibu kalau nyuting jangan terlalu dekat ya. Gigi saya yang diambil. Jamaah. Ada berapa? 3. 1. Rezeki ada 3. 1. Yang dimakan. Yang kedua, yang dipakai. Yang ketiga, yang disedekahkan. Jadi cuma 3 milik kita. Banyak orang, banyak makanannya. Ini kue, ibu masukkan di tas kan? Apakah itu rezeki ibu? Belum tentu. 5 hari baru ingat. Basi. Apakah ini rezeki saya? Belum tentu. Ini rezekinya pengamanan. Rezeki itu 3 yang dimakan. Dimakan pun belum tentu. Sempat kita muntah. Yang mana batuk? Yang batuk mana? Ibu batuk, kok ini yang tutup mulut? Jamaah, yang dimakan. Makanya Bu, jangan sembarangan. Makanya sedekah yang paling tinggi, cepat sampai pahalanya sedekah makanan. Ada namanya Jumat Berkah ya? Nah bagus itu. Ingat, takdir itu tarik menarik dengan doa. Ditakdirkan kecelakaan, tapi dia berdoa tolak bala. Tidak jadi kecelakaan, tapi tetap kecelakaan. Maksudnya kecelakaan tapi dia tidak kena.
atau dia tidak luka, maka tetap kecelakaan. Kok tidak kecelakaan? Karena kecelakaan itu dimasukkan di dalam mimpi. Makanya kalau mimpi buruk jangan diceritakan. Karena bisa jadi itu takdir buruk yang dipindahkan ke alam mimpi karena kita berbuat baik. Lalu ada lebih hebat. Doakan. Doakan. Ada lebih hebat daripada doa. Mau tahu? Mau tahu? Sedekah. Tuh dua tiga. Tuh dua tiga. Tuh dua tiga. Mau tahu sedekah? Ada orang berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku. Ada orang pergi bersedekah. Yang mana duluan diterima ampunannya? Yang bersedekah. Karena ini baru cerita. Ya sudah laksanakan. Praktek ini. Betul tidak? Sedekah itu makanya ibu-ibu. Ibu-ibu kan orang tua murid ya. Di sekolah Ali Ikhlas ya. Ingat ya Ali Ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharap balasan. Hanya minta balasan dari Allah. Jadi ibu memasukkan di sini. Gak usah berharap macam-macam. Bu. 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 Mohon maaf, ikhlaskan. Ikhlas itu ketika memberi. Ridho itu ketika menerima. Ikhlas, ridho. Ikhlas. Saya ridho dengan ketentuan Allah. Diciptakan dalam keadaan pendek. Sudah. Ridho dengan hidung yang pesek. Mancungin. Operasi mancung. Foto keluarga beda sendiri. Jamaah. Lanjut. Yang dimakan. Yang dipakai. Ingat. Hati-hati. Semua barang yang kita miliki akan diminta pertanggungjawabannya. Ibu punya Quran di rumah. Saya mau tanya contoh. Ibu Qurannya ibu ini. Udah bu. Ini Qurannya ibu. Udah dia temen. Belum. Kalau punya kitab Quran. Belum jadi milik kalau belum dihatamin. Hatamin dulu. Giliran ada pembagian Quran. Ambil dua lagi. Udah dihatamin. Belum bisa jadi milik kita kalau belum dihatamin. Baru milik kita. Tasbih. Tidak bisa dikatakan tasbih kita kalau belum dibacakan surah Al-Ikhlas. Seluruh tasbihnya itu. Tapi ada orang nyimpan tasbihnya di mobil digantung. Digantung doang. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Mau kemana dia? Jamaah. Lanjut. Nah sini. Sini. Jadi rezeki ada 3. Ini. Bukan. Ya bolehlah, kau juga. Ini nanti masuk surga. Ini nanti masuk surga. Karena yang masuk surga yang berat timbangannya. Jangan dibikin. Yang gini posisinya. Oh ya, ini posisinya. Timbangan. Enggak dong. Yang dimakan. Yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Saya tanya, ada nggak ginianmu? Ada. Ada kacunya? Ada. Di dalam berarti bukan miliknya. Karena disimpan. Ada orang punya rumah kos-kosan. Betul tidak? Tapi yakin dia tidak pernah tinggal di kos-kosannya. Cuma dikontrakin.
Berarti rezekinya siapa? Rezekinya orang yang ngontrak. Punya pabrik pakan ayam. Saya yakin pemiliknya tidak pernah makan itu pakan ayam. Karena dia bukan ayam. Maka itu namanya harta, bukan rezeki. Harta, rezeki, karunia, tentram, nikmat. Itu tingkatannya. Ulangi, catat. Harta, rezeki, karunia, tentram, nikmat. Ada orang punya harta, tapi belum tentu. Banyak makanan di meja, prasmanan, tapi belum tentu rezekimu. Coba. Jadi rezeki cuma 3. Yang dimakan, yang dipakai, dan yang disedekahkan. Nggak usah duduk jadi tangga, nggak usah. Masya Allah. Kelas berapa? 6. Berarti saya kelas 5. Ya, nggak usah jinjit. Ya Allah. Ya, maaf ya Pak. Gak apa-apa kan? Nih. Ambil. Mau? Karena dia tidak ambil, kau yang ambil. Pasti senang kan? Sana, ya sudah. Lanjut. Lanjut. Yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Oke? Dan yang disedekahkan kemudian. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifuhu. Apapun yang kau keluarkan akan Allah ganti lebih banyak. Ini gimana sih? Yang mana sih jam benarnya ini? Aku lebih cenderung yang ini deh. Ini kan, ini paling aman. Ini enggak jelas. Apalagi yang ini. Lanjut. Lebih-lebih yang itu baru jam 9. Percuma banyak jamnya. Jam mati semua. Sengaja, alasan aja. Lanjut. Jadi pembaca khutbahnya nanti di sini penceramahnya lama ceramahnya. Karena mati. Makanya saya di sini. Saya kalau ceramah banyak jalan supaya Bapak ini banyak kerjaannya. Lanjut. Yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Ibu-ibu, 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 usahain pandai-pandai bersedekah ya. Ya, yang jadi rumah tangga keluarga yang surga yang memiliki 3, yang dimakan, rezeki, tentram. Tentram itu apa? Yang kedua tentram ya. Kita bahas tentram. Tentram itu salamun hiya tamat lail fajar, kedamaian. Jangan ada musuh. Jangan pernah membenci orang. 1 doa saya, mudah-mudahan saya sampai mati tidak punya musuh. Tidak boleh kita membenci seseorang. Tidak boleh. Jangan benci orang ya. Jangan ada kebencian ya. Berbeda pilihan jangan ya. Berbeda agama jangan benci orang ya. Berbeda jenis kelamin jangan ya. Berbeda usia jangan ya. Berbeda tingkatan jangan ya. Berbeda status jangan ya. Tidak boleh membenci orang. Karena kita tidak tahu siapa yang masuk surga. Iya, dia non muslim Ustadz. Bisa jadi dia akhir ayatnya dia masuk Islam. Betul tidak? Aku banyak pahala. Bukan pahala yang menyebabkan orang masuk surga. Bukan amal. Jangan sombong dengan amal ibadah kita. Karena yang menyebabkan orang masuk surga ridhonya Allah. Oke? Apanya Allah? Ridhonya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu. Jangan pernah membenci orang. Jangan pernah memusuhi orang.
apalagi menghina orang. Makanya tidak boleh melakukan 3 hal terhadap orang. Catat. Saya kalau ceramah suka mencatat. Catat. Ada 3 ya. Ada 3 ya. Catatan orang yang diangkat. Coba lihat. Yang nyatat dia, yang nyombong dia. Jangan pernah membenci orang. Tidak boleh melakukan 3 hal. Menyakiti, mana dia? Menyakiti, melukai. Jangan menyakiti orang. Menyakiti itu memukul. Makanya tidak boleh mukul anak. Saya punya istri sudah meninggal. Mohon maaf, saya bersama istri saya 10 tahun 5 bulan 12 hari tidak pernah bertengkar sampai wafat. Istri saya sudah hampir 4 tahun meninggalnya. Istri saya tidak tergantikan sampai kapanpun. Walaupun banyak orang, kapan menikah? Kapan menikah? Mohon maaf, istri saya tidak akan tergantikan. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Kan itu takdir. Kan kita tidak boleh menutup jodoh. Kalau Allah mengendaki saya punya jodoh lagi. Tapi kalau memang tidak ada, saya tidak maksa. Karena saya lagi membesarkan 4 orang anak. Waktu istri saya meninggal, anak saya masih kecil-kecil. 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Dan alhamdulillah 4 anak saya tidak pernah saya marahin, tidak pernah saya pukul. Tidak pernah. Tanya anak saya. Tidak pernah. Istri saya saja tidak pernah saya marahin. Orang bertanya, kenapa Ustaz? Istri tidak boleh dimarahin. Istri tidak boleh dipukul. Apalagi dicekik. Dibanting. Boleh. Tidak boleh. Jamaah. Orang tuanya sudah nanya untuk jadikan istrimu. Enak aja. Udah dibesarin anaknya, disekolahin. Sayang-sayang. Terus datang untuk memukulnya. Jamaah. Tidak boleh menyakiti. Yang kedua, tidak boleh melukai. Apanya yang dilukai? Perasaannya. Tidak boleh menghina pasangan. Oke? Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bu ya? Tidak boleh menyakiti. Tidak boleh melukai. Bismillahirrahmanirrahim. Tongkat Nabi Musa terbelah. Terbelah, Bu. Terbelah. Terbelah. Kasih, Bu, kasih anaknya. Kasih anaknya, kasih dia. Kasih. Saya tidak pernah mau melihat anak saya menangis. Tidak pernah anak saya nangis. Dan anak saya tidak pernah minta duit. Tidak boleh anak dipukul. Yang sakit bukan badannya, tapi hatinya. Tidak boleh anak dimarahin. Yang rusak bukan badannya, tapi yang rusak otaknya. Jadi anak tidak boleh dimarahin. Setuju? Tidak boleh anak dipukul. Setuju? Dan tidak boleh anak dikasih jajan. Tapi mohon maaf, saya terus terang sampai saat ini anak saya tidak pernah minta duit, minta jajan. Ada caranya. Mau? Mau? Kasihlah dia sebelum minta. Saya kasihnya setiap Jumat, Bu. Setiap Jumat. Supaya berkah. Jadi Jumat dikasih, Jumat depan baru kasih lagi. Jadi dia atur uangnya sendiri.
Oke? Supaya tidak bikin malu-malu. Ada tamu, uang. Tiap Jumat kasih ya Bu. Mulai saat ini tiap Jumat kasih. Oke? Saya tiap Jumat kasih. Tiap Jumat saya sisirin rambut anak-anak saya. Satu-satu. Saya sisirin. Kasih uang, sisir. Sini Abah sisir. Walaupun dia biasa sisir. Pokoknya saya harus sisir dia. Disitulah kedekatan kita. Walaupun cuma seminggu sekali. Jamaah, lanjut, tidak boleh menyakiti, melukai. Yang ketiga, tidak boleh mengambil hak orang. Bu, jangan. Terakhir, karena sudah hampir, udah jam 11:02 lagi. Saya pamit ya. Saya harus berbagi waktu. Ada masalah? Ada masalah? Maaf ya Bu. Yang ketiga. Apa tadi? Farauhu warehanu wa jannatun naim. Surah Al-Waqiah 89 itu. Surah Al-Waqiah ayat 89. Itu kekayaan. Makanya Al-Waqiah disebut surah kekayaan. Karena sebenarnya di Al-Waqiah itu ada 8 kekayaan. 4 yang nampak, 4 yang tidak nampak. 4 yang nampak di antum 59, kemudian 64, 69, 72. Ada 4 tuh. Anak, tanah, air, api. Tuh 2, 3. Anak, tanah, air, api. Itu rezeki yang ada di dunia. Anak itu rezeki. Tanah, air. Air itu pekerjaan. Api itu yang dimasak di rumah. Kemudian ada 4 kekayaan yang tidak nampak. Di ayat 10, warauhu wasabikun as-sabikun, yang dahulu masuk surga. Itu rezeki terpisah. Ada 3 rezeki yang berurutan, kekayaan yang ada di Al-Waqiah 89, warauhu warehanu wa jannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. 2, 3. Rezeki, tentram, nikmat. Harus menikmati. Jangan banyak mengeluh. Nikmati. Kalau tadi rezeki itu yang dimakan, betul tidak? Kalau tentram itu kedamaian, tidak punya musuh. Enak kalau tidak punya musuh. Kalau ada musuh setengah mati, mau masuk Alfamart nggak jadi. Ada musuhnya di dalam. Mau naik angkot nggak jadi, angkot yang lain aja. Dan yang terakhir, yang ketiga, nikmati hidup. Oke? Ayo semuanya tenang. Duduk bersila. Nikmati. Salat dinikmati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mau menikmati. Salat berjamaah. Kalau salat sendiri-sendiri tidak ada nikmati. Nikmati. Saya kembalikan kepada Ustadz ya. Untuk baca doa. Sudah jam 11. Saya harus kesini ke minta maaf. Saya tinggal minta maaf di sana kali. Udah bubar orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.